Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Meilani Nugraha dari Teknik Informatika 2 ingin menjelaskan program pemesanan tiket bioskop. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas akhir praktikum mata kuliah OOP. Sebelumnya kita coba running terlebih dahulu programnya ya. Di sini langsung saja klik run. Nah, lalu akan muncul output yaitu pemesanan tiket bioskop. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama. Misalnya kita akan memasukkan nama Bayu, misalkan. Enter, lalu di sini disuruh memasukkan nomor telepon. Nah, setelah itu memasukkan nama dan nomor telepon, kita diperintahkan untuk memilih list film yang sedang tayang. Nah, kita itu mau menonton film apa? Misalkan di sini saya ingin menonton film Eternal, berarti kita menuliskan nomor 3. Selanjutnya kita juga disuruh memilih jam tayang. Misalkan saya ingin nontonnya di jam 8 misalkan. Jadi kita masukkan di pilihannya nomor 4. Nah, setelah selesai kita memasukkan nama, nomor telepon, list film yang dipilih, jam tayang yang dipilih, lalu akan tampil pesan invoice pemesanan tiket. Di sini nama pelanggannya Bayu, nomor teleponnya ini ya yang tadi kita masukkan, kode filmnya A003, jam tayangnya jam ini, tadi kita memilih nomor 4 jadi jam 20.15, lalu harga tiketnya itu 35.000. Nah, seperti itu ya untuk running programnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan sintaks programnya. Nah, pertama di sini saya telah membuat 3 file, yaitu file app.java, cas.java, dan ticket.java. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu file cas ini. Saya mengambil sebuah metode gitu untuk nanti dijalankan pada saat mengambil variabel nama dan variabel telepon. Di sini variabel namanya saya kasih tipe data string dan telepon juga saya kasih tipe data string. Kenapa di sini saya pakai protected? Agar si variabel ini hanya bisa diakses oleh si kelas itu saja. Bisa juga sih diakses oleh kelas lain tetapi yang masih memiliki keturunan gitu ya. Jadi masih saling berhubungan. Nah, di sini saya juga memakai metode get dan set. Metode ini fungsinya untuk nanti mengambil atau mengisi data ke objek yang kita buat nanti. Nah, di sini saya membuat metode untuk public string get nama. Nah, kalau misalkan kita mau pakai return, berarti di sini jangan pakai void. Kalau misalkan di sini mau pakai void, berarti di sini jangan pakai return gitu. Selanjutnya untuk file tiket, di sini saya juga membuat, jadi kayak untuk si file tiket ini dengan file cas ini saling bisa memanggil fungsi dari kelas si cas ini. Makanya di sini saya membuat public class ticket extend cas. Jadi supaya si kelas tiket ini bisa memanggil fungsi dari kelas cas yang ini gitu ya. Di sini saya memakai tipe data string juga dengan private, yaitu hanya bisa diakses oleh kelas ini saja, kelas tiket saja. Di sini saya memakai membuat beberapa variabel, yaitu ada kode, harga, dan jam. Tipe datanya string, integer, dan string lagi. Nah, di sini juga saya sama memakai fungsi get dan set untuk mengambil atau memasukkan fungsi dan atau data nanti ke dalam objek yang kita buat. Nah, seperti ini ya. Dari kedua file ini, nah kita jalankannya di file ini app.java. Nah, di sini kita menjalankan dua file yang telah kita buat. Di sini saya mau memanggil dulu import Java, yaitu
import Java Util Scanner. Fungsinya untuk apa? Agar nanti kita bisa memasukkan datanya dari input user gitu. Nah, pertama kita membuat variabel yaitu string kode, string jam. Sebenarnya variabel ini udah dibuat sih di sini di file tiket, tapi kita masukkan lagi di sini. Lalu setelah itu kita isi harga tiketnya, misalkan 35.000 mau 40.000. Di sini saya mengisikan untuk harganya itu 35.000. Lalu kita panggil fungsi scanner tadi, yaitu dengan cara scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, system.in inilah fungsinya untuk agar data yang kita masukkan tadi bisa diinput dari user. Lalu kita panggil nih si variabel tiket tadi. Kenapa variabel cash nggak dipanggil juga? Karena si variabel cash ini sudah saya hubungkan dengan variabel tiket. Makanya di sini saya memanggil variabel tiket saja, seperti ya. Lalu kita membuat untuk outputnya. Outputnya di sini kayak pemesanan tiket bioskop. Lalu yang pertama masukkan nama. Nah, dalam memasukkan nama kita juga membuat input lagi, yaitu dengan memanggil variabel nama. Variabel nama yang telah kita buat di file customer. Nah, ini. Nah, jadi saat kita memasukkan nama di sini, nama yang kita masukkan tadi akan disimpan di variabel nama. Untuk nomor telepon juga sama, nanti setelah kita masukkan akan disimpan di variabel nomor. Nah, di sini saya menuliskan fungsi user.setNama. Nah, fungsinya ini agar nama ya tadi nama yang kita masukkan itu diset atau disimpan dalam variabel nama ini. Jadi nanti untuk pengambilan objeknya itu tetap dari variabel nama juga gitu. Lalu untuk yang kedua ada saya membuat list film gitu ya. Di sini list film yang sedang tayang, ada Makmum, Spider-Man dan lain-lain. Nah, karena nanti kita disuruh memilih, makanya saya membuat fungsi if. Nah, di sini untuk pilihan ini saya menyimpannya di variabel n ya, untuk jika misalkan kita menginputkan pilihan 1, 2, 3, 4, atau 5, nanti si pilihannya itu akan disimpan di variabel n ini. Maka untuk yang pertama, jika kita memilihnya 1, nah nanti yang akan munculnya itu kode filmnya tuh 001 dan seterusnya ya. Untuk nomor 2, A002, untuk nomor 3, A003 gitu ya. Nomor 4, nomor 5 juga sama. Nah, setelah setelah memilih list film ini, selanjutnya kita memilih jam tayang. Jam tayang untuk kita nontonnya mau jam berapa gitu. Nah, di sini ada pilihannya ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sama juga untuk nanti kita memasukkan pilihannya, kita simpan di variabel i ini. Saya juga menggunakan fungsi if juga. Jadi jika misalkan kita memilihnya nomor 1, nanti yang tampilnya akan jam 14.15, nomor 2 jam 16.45 dan seterusnya. Nah, untuk ini kayak kode jam dan harga ini yang telah kita buat tadi disimpannya di variabel ini juga, di variabel kode, di variabel jam dan variabel harga. Harga itu kita panggil dari ini integer harga gitu ya. Di set di sini. Jadi nanti pada saat pemanggilan objeknya pun sudah datanya itu sudah tersimpan di variabel ini. Lalu kita buat output yang terakhir, yaitu invoice pemesanan tiket. Nah, nama pelanggan di sini untuk nama pelanggan tadi kan disimpannya di variabel nama kan, tadi di set nama. Nah, untuk outputnya itu kita diambil. Tadi kan simpan nih, objeknya disimpan di variabel nama ini. Nah, sekarang objeknya itu diambil dari variabel nama juga, tapi nggak usah disebutin variabel, tinggal di get aja karena di sini juga kita sudah tuh. Nah, di sini kita sudah menyimpan membuat fungsi bahwa nanti pada saat sistem mengambil datanya itu langsung dari variabel nama. Begitu. Untuk telepon, kode jam, harga juga sama sih sebenarnya.
seperti itu juga. Nah, di sini saya menambahkan kata WIB ya untuk di jam tayang gitu. Di sini juga saya menambahkan rupiah untuk di harga tiket. Ya, mungkin itu saja penjelasan programnya, sangat sederhana ya. Jadi intinya program ini tuh bisa digunakan pada saat kita misalnya ingin memesan tiket bioskop gitu. Mulai dari memilih film, memilih jam tayang, dan harga tiketnya begitu. Nanti jika sudah selesai memilih, nanti akan muncul invoice pemesanan tiketnya gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.